Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudara Sivitas Akademika Fakultas Teknik yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan kembali di tahun ini. Besok kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia dan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Menjelang kedatangannya bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat menyongsong kedatangan bulan suci dan istimewa ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah berkhutbah di hadapan kami pada akhir bulan Sa'ban. Wahai sekalian manusia, benar-benar telah menaungi kamu sebuah bulan yang sangat besar. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih besar pahalanya dari apapun yang ada di dunia ini. Allah menjadikan puasanya sebagai fardu dan berdiri dan beribadah pada malam harinya sebagai sunnahnya, yaitu sholat tarawih. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan satu kebaikan di bulan ini, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban dalam bulan yang lainnya. Barang siapa yang menunaikan sebuah fardu, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 fardu pada bulan yang lainnya. Saudara-saudara Sivitas Akademika Fakultas Teknik yang berbahagia, Ramadan adalah bulan kesabaran, sedang kesabaran pahalanya adalah surga. Dia adalah bulan pertolongan. Dia adalah bulan penambahan rizki seorang mukmin. Barang siapa yang memberi buka seorang yang berpuasa, maka baginya sama dengan pahala memerdekakan budak yang telah terampuni dosa-dosanya. Kami berkata, ya Rasulullah, kami ini tidak menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi buka yang berpuasa. Beliau bersabda, Allah memberikan pahala bagi orang yang memberi buka orang yang berpuasa, walau dengan sedikit susu, seteguk air atau sebutir kurma. Dan barang siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa, dia akan diampuni dosa-dosanya, dan Tuhan akan memberikan minum dari telaganya. Dia tidak akan merasa haus sesudah minum dari telagaku untuk selama-lamanya. Di samping itu, mereka mendapatkan pahala semisal pahala yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Saudara-saudara Sivitas Akademika Fakultas Teknik yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan ampunan, dan terakhirnya pembebasan dari neraka. Barang siapa yang memberikan keringanan pada budak yang dimilikinya, maka Allah akan memerdekakan dari neraka. Oleh karena itu pada bulan Ramadan, perbanyaklah 4 hal. 2 hal membuat kamu mendapatkan ridha Allah, dan 2 hal yang lainnya selalu kamu butuhkan. 2 hal yang pertama yang menyebabkan kamu mendapatkan ridha dari Allah, yang pertama adalah kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kamu memohon ampunan kepadanya. Sedangkan 2 hal yang lainnya adalah permintaan kamu kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Saudara-saudara Sivitas Akademika Fakultas Teknik yang berbahagia, begitu pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah hadis Nabi yang menyatakan, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka. Selama 1 bulan penuh, tidak satu pun pintu surga yang ditutup. Dan Allah memerintahkan, memanggil dan menganjurkan, wahai orang yang mencari kebaikan, menghadaplah wahai orang yang mencari kejahatan, tahanlah. Lalu dia berkata, adakah
Seorang yang memohon ampun, tentu dia akan diampuni. Adakah orang yang meminta, tentu dia akan dikabulkan. Adakah orang yang bertobat, tentu akan diterima tobatnya. Dia tidak henti-hentinya menyerukan, begitu sampai fajar terbit, waktu subuh tiba, dan seterusnya. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan bertemu kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia. Karena marilah kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah ini dengan luapan kegembiraan semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk para sivitas akademika Fakultas Teknik, saya menghimbau untuk selalu ada di rumah. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan adalah: yang pertama, 1. Mencuci tangan. 2. Sediakan hand sanitizer setiap saat. Jangan menyentuh wajah. Konsumsi makanan bergizi selama bulan Ramadan. Jaga kebersihan lingkungan. Bawa alat makan sendiri-sendiri. Begitu juga apabila ada di tempat umum. Langkah-langkah yang bisa dilakukan selama masa COVID-19 ini. Yang pertama adalah tidak melakukan kontak fisik. Yang kedua, physical distancing. Yang ketiga, menghindari transportasi umum. Dan yang keempat, membersihkan meja pada saat kita melakukan aktivitas di restoran atau di tempat umum. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan riang gembira. Lalu kita ekspresikan kegembiraan ini dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh, berzikir dan bersedekah atas dasar iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin. Saudara sivitas akademika Fakultas Teknik yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga ada guna dan manfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.